Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan atas serta puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hingga bisa kita berkumpul di sini yang insyaallah dirahmatinya, amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan kepada sesosok figur manusia. Siapa lagi kalau bukan Syamsud Duha wa Badrud Duja wa Nurul Huda wa huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati dosen pengampu kami Pak Antoni Erzal MPDI selaku dosen Islam dan ilmu pengetahuan. Yang kami banggakan kawan-kawan seperjuangan kami yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kami jelaskan yaitu dari kelompok 12, yaitu temanya adalah implementasi holistik integratif ilmu-ilmu keagamaan. Dan saya akan menjelaskan yang A, yaitu sistem pendidikan Islam holistik integratif, dan yang B dijelaskan oleh saudara kami Farham Ali Masrehar, yaitu Madrasah Al-Anbiya sebagai model sistem pendidikan Islam holistik integratif. A. Sistem pendidikan Islam holistik integratif. Pendidikan Islam di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya dewasa ini masih tergolong belum maju dibandingkan dengan sistem pendidikan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Finlandia, Selandia Baru, dan sebagainya. Belum ada satu perguruan tinggi Islam yang masuk dalam rangka 50 perguruan tinggi terkemuka di dunia. Mengapa? Karena pelayanan pendidikan dan pembelajaran masih belum mencapai standar yang memuaskan, yaitu customer service. Banyak guru mismatch atau tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Lulusan lembaga pendidikan Islam belum memiliki daya yang sangat tinggi atau daya yang saing tinggi. Dalam konteks ini, ada sejumlah penyebab yang menjadi faktor utama mundur atau belum majunya sistem pendidikan Islam. Yang pertama, kemunduran atau ketidakberdayaan sistem politik Islam, baik pada tataran global internasional maupun pada level domestik, lokal maupun regional. Yang kedua, model pendidikan Islam terutama setelah dunia Islam mengalami kemunduran dan penjajahan Barat, yaitu mengalami dikotomi. Dikotomi itu yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Padahal semua itu secara epistemologis berasal dari Allah, Al-Haq yang Maha Esa. Menurut Said Nursi, pendidikan Islam itu merupakan proses penyucian diri, perbaikan potensi diri, dan optimalisasi daya akal, spiritual, dan moralnya menuju kesempurnaan dan kemuliaan dirinya. Ada banyak kesadaran hasil proses penyadaran melalui pendidikan ini diwujudkan melalui proses pendidikan yang berevisi 5 relasi manusia, baik sebagai pendidik, peserta didik, maupun pengelola lembaga pendidik dan keluarga sebagai basis pendidikan. Sebagai berikut, yang pertama, relasi manusia dengan Tuhan diposisikan ibadah, yaitu alaqah ta'budiyah, dan diorientasikan melahirkan peserta didik yang taat, ikhlas, dan tekun beribadah. Yang kedua, relasi manusia dengan sesama dimaknai sebagai relasi dan interaksi dalam kerangka berlaku adil dan berbuat baik, yaitu alaqat al-adl wa al-ihsan. Sejak Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, pembacaan surah An-Nahl ayat 90 ini yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Di akhir khutbah kedua setiap hari Jumat yang ditradisikan, pembacaan ayat ini berkesan bahwa kuat umat Islam harus berhidup sosial,
berbangsa, bernegara dengan semangat berbuat baik dan berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, sehingga setiap Jumat perlu diingatkan dan dievaluasi dan lain-lain. Yang B. Madrasah Al-Anbiya sebagai model sistem pendidikan Islam holistik dan integratif. Sejarah membuktikan bahwa para nabi dan rasul itu adalah para pendidik ulung yang sukses mendidik kaum atau umatnya, sehingga mampu melahirkan peradaban yang agung. Meskipun peradaban yang diwariskan oleh nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW mengalami pasang surut, bahkan kehancuran, dalam konteks ini nabi dan rasul pendidik yang paling sukses adalah Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya mendidik umatnya untuk menjadi khairu ummah, melainkan juga membangun peradaban Islam yang agung, humanis, universal, terbuka, berkeadaban, dan untuk semua. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa yang artinya aku diutus oleh Allah sebagai pendidik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagai pendidik sejati, Rasulullah SAW meninggalkan warisan yang jika umatnya selalu berpegang teguh kepada warisan tersebut, maka umat tersebut tidak akan tersesat dalam hidupnya. Legasi yang diwariskan kepada umatnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua warisan ini tentu dapat dijadikan sebagai manual kehidupan, termasuk manual pendidikan dalam kerangka pembangunan dan pemajuan peradaban. Salah satu konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Al-Quran adalah At-Tarbiyah, yaitu pendidikan melalui kisah-kisah nasihat dan pelajaran kehidupan. Selain itu, menurut Abdurrahman An-Nahlawi, model pendidikan Islam juga dapat dilakukan dengan perumpamaan, dialog, teladan yang baik, atau pendidikan melalui praktek. Merupakan sebuah sistem madrasah lintas zaman, lintas sosial budaya, lintas kompetensi, lintas bahasa, lintas disiplin ilmu, lintas keterampilan, lintas kecerdasan, lintas kemukjizatan, dan sebagainya. Karena peradaban Islam itu tidak dibangun dengan hanya monodisiplin ilmu, monolitik, monososial budaya, dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan hadis al-ulama warasat al-anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apa yang diperoleh dari kita hanyalah milik Allah. Keburukan yang apa yang dimiliki oleh kita adalah diri sendiri. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.